Assalamualaikum sahabat, apa kabar seluruhnya? Semoga sahabat dalam keadaan baik ya. Kita akan melanjutkan pembahasan soal kita lagi ya. Kali ini kita akan membahas salah satu dari materi khusus sekolah kedinasan ya sahabat ya, yaitu materi tentang Pancasila. Kita akan mencoba membahasnya. Kali ini beberapa soal yang sudah ada di dalam layar kita ya. Kita mulai dari soal nomor satu. Mempersoalkan kembali Pancasila sebagai azas negara berarti A. Memberikan kebebasan kepada warga negara melaksanakan haknya. B. Mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan negara. C. Menghormati hak asasi manusia. D. Memastikan reformasi pembangunan berjalan dengan baik. E. Mentahkan kembali kesepakatan nasional. Oke, kita memahami bahwa sahabat ya, Pancasila ini adalah dasar negara. Pancasila ini adalah ideologi bangsa Indonesia. Jadi seluruhnya sudah sepakat bahwa Pancasila tidak bisa dirubah ya. Kalau undang-undang dasar atau konstitusi itu masih bisa diamandemen karena bisa kita lihat syaratnya di pasal 37 peralihan untuk undang-undang dasar ya. Makanya kita sudah beberapa kali mengamandemen konstitusi kita atau undang-undang dasar kita ya. Yang sekarang disebut dengan undang-undang dasar amandemen ya. Kalau jawaban dari nomor satu ini mempersoalkan kembali Pancasila sebagai azas negara ya, berarti sama saja kita mementahkan kembali kesepakatan nasional atau mementahkan kembali kesepakatan pada founding father kita dahulu. Jawaban nomor satu adalah E. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Menghargai hasil karya orang lain adalah wujud pengamalan Pancasila, yaitu sila. Ini yang ditanya butirnya ya sahabat ya. Lihat butir Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, kemudian ada sila kelima. Itu setiap sila mengandung butirnya sendiri ya sahabat ya. Yang A itu sila pertama, yang kedua, yang B itu sila kedua, yang C sila ketiga, yang D itu sila keempat, yang E adalah sila kelima. Kalau kita melihat dan menafsirkan dengan akal kita saja ya, yang pertama kita tahu ketuhanan yang Maha Esa. Tentu itu isi butirnya adalah tentang agama ya, kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tahu Indonesia ini adalah negara yang menjunjung nilai kemanusiaan yang tinggi. Salah satu isi butirnya itu adalah bangsa Indonesia adalah manusia internasional ya, berarti kita ini penduduk dunia ya. Kemudian kalau untuk kekerasan tentu kita masuk ke sila kedua ya, karena mengambil hak orang lain. Kemudian untuk sila kita persatuan, ini masalah persatuan isinya rata-rata ya sahabat ya. Kemudian yang keempat itu musyawarah. Itu banyak menghargai keputusan musyawarah ya, saling menghargai pendapat orang lain, itu masuk ke sila keempat. Sedangkan untuk mewujudkan menghargai hasil karya orang lain itu ada pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Pancasila sebagai ideologi terkemuka maknanya menuntut warga untuk Pancasila sebagai ideologi terbuka maknanya menuntut warga untuk A. Mewaspadai pengaruh luar. B. Mempelajari budaya asing. C. Melestarikan nilai budayanya. D. Bersifat kritis dan rasional. E. Menerima budaya asing. Ya, kalau dikatakan ideologi terkemuka ya,
berarti sudah sangat dikenal Pancasila ini ya. Kalau E menerima budaya asing, itu sudah harusnya kita eliminasi. A mewaspadai pengaruh luar. Kita punya filter ya, karena Pancasila juga filter agar budaya yang masuk itu bisa kita ambil sisi positifnya. Yang B mempelajari budaya asing. C melestarikan nilai budayanya. Yang pas itu Pancasila sebagai ideologi ya. Ideologi berarti sebuah pemikiran ya, pemahaman. Harusnya itu lari ke bersifat kritis dan rasional. Jawaban nomor 3 adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pancasila tidak hanya merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan A. dasar negara, B. ideologi negara, C. prinsip negara, D. angan-angan negara, E. A dan B benar. Oke. Mana kira-kira Pancasila ini ya, sahabat ya? Kalau untuk D langsung kita eliminasi. Apakah ada Pancasila sebagai angan-angan negara? Tentu tidak ya. Kita punya ideologi di sana, punya dasar negara di sana. Kalau prinsip itu lebih ke fundamental ya. Berarti prinsip ini tidak masuk ke kategori pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu jawaban yang pas adalah dasar negara, ideologi negara. Berarti jawaban tepat A dan B benar. Berarti jawabannya adalah E ya, sahabat ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Keterbukaan ideologi Pancasila terdapat batas-batas yang tidak boleh dilanggar kecuali ini yang bukan ya. A. Larangan terhadap ideologi Marxis. B. Larangan terhadap paham ateis. C. Penciptaan norma-norma baru yang harus melalui konsensus di masyarakat. D. Mencegah paham liberal. E. Menciptakan etika baru yang harus melalui rencana konsensus di masyarakat. Ini yang secara ideologi terbuka ya sahabat ya. Kecuali ya ada batas-batasannya. Kalau A, larangan terhadap ideologi Marxis ya, sahabat. Ini salah satu ideologi ya, yang dilarang ya. B. Larangan terhadap paham ateis. Itu jelas karena melanggar sila pertama ya. C. Penciptaan norma-norma baru yang harus melalui konsensus masyarakat. D. Mencegah paham liberal. Oke. Yang paling pas itu adalah E ya. Penciptaan etika baru yang harus melalui konsensus di masyarakat. Maksudnya adalah musyawarah di masyarakat untuk menciptakan etika yang lebih fleksibel untuk masa sekarang. Nomor 5 adalah E. Kita masuk ke soal nomor 6. Mengembangkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain merupakan perwujudan Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan. Pancasila dalam pembangunan ya. A. Ada politik, B. Ekonomi, C. Sosial, D. Keamanan, E. Iptek. Ini damai ya. Kalau damai kita udah perlu pusing lagi tuh memberikan apa sih contoh kedamaian. Tentunya hidup berdampingan ya dengan bangsa lain, tidak ada perperangan ya. Itu berarti jawabannya adalah D. Keamanan. Kita masuk ke soal nomor 7. Dalam proses penyaringan budaya asing, kedudukan Pancasila berfungsi sebagai A. Sumber hukum, B. Etika berbangsa dan bernegara, C. Dasar negara, D. Falsafah hidup bangsa, E. Jiwa dan kepribadian. Mana yang pas? Ya, tentunya kalau untuk menyaring budaya kita harus ingat bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Nomor 7 jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal nomor 8. Pancasila sebagai norma dasar mengandung makna bahwa nilainya bersifat A. Sukarela, B. Memaksa, C. Normatif, D. Fleksibel,
E. Liberal. Sebagai norma dasar ya sahabat ya. Tentunya kalau norma dasar harus di level normatif. Nomor 8 jawabannya adalah normatif. Kita masuk ke soal nomor 9. Pancasila sebagai sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa nomor. Oke, ini yang ditanya tab MPR-nya ya, sahabatnya di mana tertuangnya ya. A. Ketetapan MPR nomor 5 garing MPR garing 2001. B. Ketetapan MPR nomor 5 juga garing MPR garing 2002. Yang C. Ketetapan MPR nomor 6 garing MPR garing 2001. D. Ketetapan MPR nomor 6 garing MPR garing 2002. E. Ketetapan MPR nomor 7 garing MPR garing 2002. Oke, sahabat, ini jawabannya adalah C ya, sahabat ya. Ketetapan MPR nomor 6 garing MPR garing 2001. Di sana tertulis bahwa Pancasila adalah sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku. Kita lihat, bisa dilihat nanti ya sahabat ya untuk keterangan lebih lanjutnya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara subjek. Artinya, oke, yang ditanya apa sih arti subjek itu ya? A. Melaksanakan peraturan undang-undang yang berlandaskan Pancasila. B. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku berlandaskan Undang-Undang Dasar 45. D. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. E. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita harus pahami dulu makna dari subjektif ini ya. Ada subjek sebenarnya, ada juga objek. Kalau untuk subjek, tentunya ini pribadi ya harusnya sahabat ya. Sementara kalau untuk objek itu adalah secara umum. Berarti kalau ada bahasa pribadinya ada secara pribadi. Kita bersikap bertingkah laku pada kehidupan berbangsa negara itu harus menjalankan nilai-nilai Pancasila. Jawaban nomor 10 adalah B. Oke sahabat, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.